sudah oke ya Budi ya. Banyak orang yang sudah konsumsi omega 3 di luaran, benar ya. Nah, omega 3 itu mereknya banyak macam. Tapi kenapa kok harus pakai omega 3 yang KK Indonesia? Ya, omega 3 nya kita kan mereknya Vita yang omega 3, benar ya? Oke ya. Nah, omega 3 KK Indonesia itu Bapak Ibu, Anda coba kalau waktu mau keluarin, lihat. Warnanya itu beda dengan omega 3 pada umumnya. Warnanya itu kuningnya kuning pekat. Kelihatan nggak? Kuningnya kuning pekat. Kuningnya kuning pekat. Kalau Anda bandingkan ya dengan omega 3 yang ada di luaran, kuningnya agak kurang inilah pekat ya. Nah, dan ini sangat besar nih miligramnya. Ya, tapi ingat EPA-DHA yang penting. Gitu. EPA-DHA kita ini konsentratnya 70%. 70% konsentrat EPA-DHA yang makanya bikin dia pekat dan warnanya kuning. Dan otomatis apa? Efisiensi kerjanya lebih bagus. Nah, kita mau demokan ke di sini saya punya styrofoam atau gabus lah ya. Gabus nih, gabus ya, bukan styrofoam, gabus. Anda tahu gabus untuk gabus alat elektronik kan bisa ada gabusnya kan? Itu strukturnya sama seperti struktur jaringan lemak dalam tubuh kita. Nah, kemarin saya pernah sharing di kelas online saya bahwa pembuluh darah Anda itu kalau ditutup sama lemak, ya, itu nanti lama-lama buntu. Nah, kalau pecah bisa kalau di kepala itu stroke. Jadi Anda bisa mati sel sarafnya separuh, gitu kan? Nah, kalau di jantung tuh serangan jantung. Anda harus tahu itu. Nah, jadi Anda harus tahu bahayanya sampai sejauh itu. Nah, kita di sini mau demo ya. Ini saya mau sharingkan ke Anda. Ini saya punya air, ya. Nah, air ini Bapak Ibu, saya mau tuangkan sedikit ke gelas ini. Nah, oke. Nah, maksudnya apa Pak? Ini seperti Anda tuh punya selang pembuluh darah. Masih bersih, bener awalnya masih bersih kan? Nah, waktu Anda makan itu ya, yang berlemak, mulailah kotoran-kotoran itu, lemak-lemak itu masuk ke dalam tubuh Anda, ya kan? Nah, ini saya masukin serpian-serpiannya ya. Nah, serpian-serpian gabus ini masuk ke dalam saluran pembuluh darah Anda. Boleh dideketin? Mungkin kelihatan kan? Nah, masuk ke dalamnya gelas, ya. Nah, saya mau buka omega 3-nya, ya. Kalau Anda konsumsi omega 3 itu apa reaksinya ke tubuh? Saya pakai peniti, ya. Nah, ini peniti saya cuma tusuk ya, karena omega 3 itu dia soft gel. Dia gampang keluarkan minyaknya, minyak ikan ya. Jadi agak amis kalau orang yang beberapa nggak suka. Nah, oke, sudah bolong. Saya tuangkan sebagian di sini, Bapak Ibu. Nah, sebagian saya keluarkan juga di gabusnya. Supaya Anda tahu reaksinya seperti apa. Oke, nah sudah ya, sebagian digabus di dalam air sama ini di atas gabus. Nah, karena reaksinya dia perlu waktu Bapak Ibu. Mungkin saya mau tambah lagi deh, biar dua soft gel, biar cepat, biar Anda bisa lihat langsung hasilnya tuh kok bisa seperti itu gitu loh. Oke, ya. Saya cuman butuh waktu, nanti setelah saya demo ke Claver sama Nates kita kembali lagi ke omega 3-nya ya. Nah, oke. Kita perlu waktu, biarin aja ya. Nah, kita kembali ke sini, kita punya demo yang lain. Nanti kita akan bahas omega 3-nya kembali ya. Karena omega 3 ini perlu waktu. Nah, sebelumnya coba dilihat ini gabusnya polos ya. Polos ya. Maksudnya dia datar kan? Nah, nanti dia akan lama-lama akan tergerus. Ini datar ya. Datar ya.
Nanti lihat reaksinya. Setelah ini data ya Pak ya. Nanti dia lama-lama terus sampai keluar nanti. Tunggu aja. Sama. Ini gabusnya kelihatan ya. Masih kelihatan ya. Nanti tak aduk-aduk sampai benar-benar nyonyot hilang. Ini tak celupin di sini aja biar jadi satu ya. Nah, oke, lanjut ya. Sambil menunggu ini proses reaksinya dia akan mulai tergerus, ya kan? Saya ngomong berapa menit? Udah langsung tergerus, bentar nggak? Iya. Cepat ya? Iya. Bener nggak? Coba lihat. Kegerus ya? Bener ya? Iya. Oke. Biarkan. Ini nanti dia kan makin dalam. Gerusnya makin dalam. Biarin. Nah, kita akan lanjut ke demo berikutnya ya. Jadi ini Anda harus paham bahwa ini adalah salah satu bukti bahwa omega 3 itu bisa menghancurkan lemak-lemak di pembuluh darah Anda. Dan darah itu ibaratnya airnya itu tadi, gitu loh ya. Berikutnya kita mau bahas demo yang berikutnya ya. Berikutnya kita mau bahas Kekelavors. Oke ya, Kekelavors ya. Nah, Kekelavors saya nggak mau demo sendirian Bapak Ibu ya, karena Kekelavors ini lebih seru kalau Anda yang belum pernah pakai Kekelavors atau mungkin belum pernah praktek ya. Siapa yang kurang lebih belum punya praktek, belum punya Kekelavors, belum pernah praktek, belum angkat tangan. Ya silakan maju Pak. Ya silakan maju Pak. Oh, tapi Bapak sudah pakai Kekelavors ya, nggak apa-apa, nggak maju, nggak apa-apa. Hari ini dua dulu, yang demo kloter pertama 2 orang ya. Nah karena Bapak udah pakai Kekelavors, lepas dulu Pak. Pakai HP? Di tas. Nah, Bapak pakai HP? Ditaruh dulu Pak. Nah, HP sudah dua aja kan, ada lagi kan? Udah semua ya. Oke, dengan Pak siapa? Pak Novan ya. Oke Pak Novan. Standby di sini dulu. Dengan Pak siapa? Pak Adi ya. Oke Pak Adi. Kita mau demo ya Pak ya. Kita tanpa ada instruksi sebelumnya loh ya ini ya. Nah, betul-betul saya ambil racak. Dan saya ingin Pak Novan ini mendemokan bahwa Kekelavors itu bisa meredam radiasi. Nah, tapi caranya saya juga unik. Kenapa? Saya mau kombinasikan dengan Kekelavors itu bisa ditransfer energinya. Nah, kenapa saya ngomong demonya harus dikombinasi dengan bisa transfer energi? Karena kalau atau gelang perusahaan sebelah, kalau Anda mau bandingkan sama Kekelavors, ya radiasi. Sekalian transfer energi. Sampai dia bingung kok bisa pindahkan ke media. Ya, ini harus paham, bisa dipindahkan ke media. Nah, Pak, ini Bapak barusan Kekelavors juga baru pakai ya, Pak? Baru pakai ya. Jadi mau Kekelavors mau lama pun nggak baru pun nggak ada masalah ya. Bisa tahan lama Kekelavors. Oke. Nah, kita mau redam untuk bantu redam radiasi ya. Nanti sementara pakai HP-nya Pak Hadi lah untuk dipinjam ya. Oke. Nah, sekarang siapa namanya tadi? Novan coba ya, ke depan. Kameranya teman-teman ini semua ya. Nah, coba Novan coba tangan kanannya ditarik ya, dipertahankan. Ini kaku ya. Ini buatnya 90 derajat, nggak boleh turun. Waktu nanti ditekan sama bapaknya gini, kamu juga nggak boleh turun, harus tengok ke atas. Yang kuat, pertahankan dia lurus. Benar ya? Nah, cuman saya mau kasih kamu tantangan di kaki sebelah kananmu, angkat juga untuk keseimbanganmu. Kita ngetes keseimbanganmu seperti apa, ya? Paham ya? Nah, nanti kita bahas habis ini untuk yang radiasinya juga ya. Sebentar, ini satu-satu ya. Ini kita mulai dengan keseimbangan dulu ya. Nah, Pak, di belakangnya ya. Dan ini kalau untuk keseimbangan dulu ya. Nanti kita baru yang radiasi kedua. Nah, untuk yang keseimbangan, tugas Bapak adalah cuma untuk menekan ini ya. Menekan ini nanti sekuat-kuatnya ya. Ini tanpa HP ya, tanpa Kekelavors kondisi pertama ya, tanpa HP, tanpa Kekelavors juga ya. Oke, silakan Pak, coba ditekan. Oke ya. Jatuh ya. Ini kita mau ngetes Pak, keseimbangannya lebih lemah, ya kan? Tanpa apa-apa ini lemah ya. Ya, kalau pakai HP jelas lebih lemah lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini tanpa HP aja sudah lemah ya kan. Nah, sekarang gini. Saya mau pinjamkan Kekelavors dulu. Coba Kekelavors disakuin. Tapi kalau saya mau transfer energi caranya agak beda ya.
Caranya nggak beda. Adik, pakai Kekelavos kan? Ini aja Dek. Coba berdiri di sini Dek. Ini nggak ada, ini ya kerjasama ya Dek. Coba ya gini aja sama kakaknya, ke badannya kakaknya gini aja. Nggak usah nempel, udah gitu aja ya, gitu aja. Nah, tahan ya, nggak boleh gerak ya. Nah, Bapak, posisi yang sama di belakangnya tekan, ya. Tahan. Lebih kuat yang mana? Setelah ini lebih kuat ya. Coba sekali lagi Pak, yang kuat Pak. Sebentar. Ya, silakan. Lebih kuat ya. Oke. Coba deh, duduk aja. Terima kasih sudah. Atas lagi Pak. Sebelum diteratas aja boleh dibandingkan lagi. Coba silakan. Sudah. Ya, sudah ya. Ayo. Yang kuat. Kerasa gampang jatuhnya nggak? Gampang jatuhnya ya. Ya, jadi ini ada satu demo bahwa radiasi HP, bahwa tubuh kita itu gampang terpengaruh yang namanya keseimbangannya terpengaruh kalau kita tuh tanpa Kekelavos. Kalau pakai Kekelavos ini dengan cara ditransfer energi sama adik kecil tadi, nah kamu lebih seimbang. Jadi itu demo yang pertama untuk keseimbangan dulu. Nah berikutnya saya mau sekalian nih yang tadi radiasi. Karena fungsi utamanya Kekelavos. Nah, yang pertama, coba tangannya dulu Kak. Ini demo yang kedua ya. Kloter kedua, demonya adalah tentang radiasi. Nah, kamu harus semakin kuat. Waktu ditolak waktu ditekan ke bawah, nggak boleh jatuh, ya kan? Nah, coba Pak. Ini tanpa tanpa apa ya? Tanpa HP ya. Silakan Pak, ditekan ke bawah. Coba perlawanannya lihat, yuk sekali. Oke ya, masih kuat nahan ya. Nah, sekarang coba pakai 2 HP di tangannya yang mau disakuin juga boleh. Disakuin juga boleh. Lebih pakai HP lebih gampang turun ya. Ya oke. Nah sekarang kamu pegang HP ya, sama pegang Kekelavos. Nah coba, Pak dibantu tekan Pak. Yuk, Pak. Wah, bisa lebih kuat ya, kasih aplaus dulu buat Kekelavosnya. Iya, tambah lebih kuat pakai Kekelavos ya. Coba tambah lagi, coba ditekan Pak. Lebih gampang ya. Nah, coba HP-nya tak ambil. Gimana? Bentar tadi bentarnya belum kuat ini, sudah lemes ini. Ya. Lebih susah ya, bener ya? Tak kasih tahu penjelasannya begini. Waktu tubuh kita tuh nggak pegang HP, Tuhan tuh kasih kita bantuan kuat. Lebih kuat untuk menahan maksudnya ya. Nah, tapi pada saat kita pegang HP, enteng banget. Kenapa? Tubuh kita tuh beradab namanya tubuh kita ini tidak mampu menahan radiasi ini. Jadi kita gampang lemah tubuh kita ini. Kekelavos, tubuhnya lebih kuat. Tubuhnya terasa kan? Nah, bedanya adalah di situ tadi. Pada saat pakai Kekelavos, badanmu lebih kuat walaupun pegang HP. Masalahnya setiap orang pegang HP, bener nggak? Jadi mau nggak mau, kamu butuh penangkalnya, yaitu Kekelavos ya. Oke, silakan kembali Pak. Ya, makasih ya untuk HP-nya sama kalungnya sudah dikembalikan. Siapa lagi mau diberikan Kekelavos berikutnya? Ya, silakan masih Pak. Satu lagi silakan. Ya, boleh Pak. Pak Kemang ya? Iya. Silakan. Apa yang belum pernah? Ya, silakan apa dah? Berdua. Tadi saya sudah demokan berapa? 2 ya. Yang pertama tadi masih ingat yang mana? Keseimbangan ya. Mengganggu keseimbangan. Yang kedua saya meredam radiasi. Nah, meredam radiasi tadi dengan cara 3 cara ya. Yang pertama tanpa HP, yang kedua dengan HP, yang ketiga dengan HP dan Kekelavos. Ingat, dengan 3 cara baru bisa ngerti bedanya di badan. Nah,
Yang ketiga, ini demo Kekelefors transfer energi juga, ya kan? Nah, cuman bedanya transfer energinya ini saya pengen dari orang di sekitar kita. Waduh, maksudnya gimana? Ya, gini ya, Pak, Kekelefors-nya dilepas dulu Pak. Ini biar nggak ketukar sama, satunya di situ Pak, satunya di situ. Nah, nanti ketukar Pak. Modelnya sama persis soalnya ya. Silakan di tengah. Nah, ini transfer energi skalar ya. Nah, mau dimulai apa Pak? Keseimbangan lagi apa namanya Mbak? Nah, yang ditekan ya. Oke. Nah, ini keseimbangan cuma caranya berbeda. Bapaknya suka ditekan ya, kuat-kuat gitu kan. Oke. Nah, ini supaya yang teman-teman di belakang ini bisa melihat, coba apa namanya? Ditekannya di belakang. Sorry, nyamping aja Pak, nyamping ini aja ya. Ini aja ya. Nyamping biar bisa kelihatan dari sisi sana juga. Oke. Nah, kakinya Pak, aturannya itu harus seret. Nah, harus seret ya. Nah, kemudian tangannya di belakang seperti ini Pak. Nah ya. Terus ini Pak, dengkul. Waktu ditekan Pak, boleh nekuk gini ya Pak ya. Harus kaku, kuat. Kalau mundur ya mundur aja mending. Gitu. Karena kalau nggak seimbang mundur aja daripada apa namanya kakinya ditekuk. Paham ya? Harus lurus. Ya nggak boleh harus lurus, pertahankan lurus. Nah, oke. Nah, tugasnya Bapak karena minta ditekan, ya ditekan Pak. Karena minta ini tekan. Nah, tugasnya Bapak tekannya gini, ya. Tapi tekannya ke bawah, jangan ditarik. Kalau ditarik, Bapaknya mundur, benar ya? Ditekan ke bawah, ya. Kondisinya tanpa apa-apa ya ini ya. Pokoknya cuman ditekan tanpa HP ya. Kita nggak ngomong demo dengan HP ya. Ini cuma untuk mengatur keseimbangannya Bapaknya aja. Coba Bapak cuma tekan gini aja Pak. Sekuat-kuatnya. Dari sini posisi saya. Nah, sekuat-kuatnya. Pakai tangan kiri mau pakai tangan kanan terserah Bapak yang kuat yang mana. Bapak kuat yang mana? Kanan. Ya sudah tekan aja gini. Kita ya. Sekuat-kuatnya Pak. Yuk, silakan. Jatuh ya. Sekali lagi Pak. Jatuh ya. Oke. Nah, tadi kan ditransfer energinya seperti ini ya, sama anak kecil ya. Nah, saya mau transfer energinya dengan cara yang berbeda. Nah, Bapak lagi nggak botol minum nggak? Nggak Pak. Mau botol minum ya? Nah, Pak, botol minumnya dulu Pak, tunggu ya. Yuk kita mampir ke botol minumnya Bapaknya. Ada mereknya apa Pak? Oh, udah masalah ya. Ini botol minumnya Bapaknya ya. Nah, saya mau lihat Pak Eno ya. Pak Eno Pak, digosok dikit lah sama Kekelefors ya, botolnya. Iya, airnya dulu, airnya aja. Gak usah lama ya, 5 detik, 10 detik oke lah ya. Oke ya, ini transfer energi skalar ke minuman. Oke, cukup ya. Pak, sebelum demo, ayo kita minum dulu Pak. Minum dulu lah, nanti keringetan ya. Minum dulu biar kuat habisin Pak. Nggak usah lah, boleh kuat. Nanti masuk Pak. Oke ya. Nggak pakai Kekelefors ya Bapak Ibu ya. Cuman minum air. Yuk silakan. Ditekan lagi yang sama Pak posisinya. Ditekan yang kuat. Ya yang kuat. Yang kuat, yang paling kuat Pak. Yang paling kuat, paling kuat. Oke, terima kasih Pak. Bener ya Pak ya? Nggak pakai Kekelefors bener kok Pak? Kekelefors biasa. Oke ya, makasih ya. Oke, makasih. Nanti kita lanjut yang lain. Silakan pakai Kekelefors-nya sama botol minumnya. Masih belum pas atau udah pas? Waduh, mantap. Kekelefors ini soalnya tak kasih waktu lebih banyak. Kenapa? Bisa berangkatkan Anda ke Turki loh. Mau lagi enggak? Kalau mau lagi, silakan 2 orang ya, nggak suka suruh. Kalau mau ke Turki ya maju aja, ya kan? Ya silakan. Ini kloter ke berapa nih berarti? Keempat ya, demo keempat ya? Ya. Mau demo apa tahu nggak? Oke. Ya. Saya mau demo.
Masih muda loh mas. Ya. Usia berapa? 16 ya? Iya. Oke. Usia berapa? Usia 27. Mau kelontorannya 16 apa 27? 27 aja lah ya. Saya belum mau kelontorannya ya. Oke, yang kelontoran dilepas dulu Pak. Ditaruh di sini, kalau sini aja dulu. Tapi kalau yang bagusnya beda. Nggak masalah. Oh ya, nggak masalah. Duduknya dilepas dulu. Yang bapaknya juga dilepas dulu. Ya, ini demo kelenturan. Ya, kalau demo kelenturan Bapak Ibu, yang mau didemokan ngadep belakang aja. Ya, ngadep depan sana ya. Biar yang belakang yang bisa ngelihat kelenturannya Bapak sejauh mana. Ya, tugasnya. Yeza adalah nanti kasih tanda lenturnya Pak Adi sejauh mana. Oke ya. Kasih tanda tuh nanti saya ya, mentoknya tangannya di sini nih, ya kan? Kasih tanda begini aja. Ya, kasih tanda begini aja. Oke ya. Nanti tak tes. Ini tanpa Kegela Force, nanti yang kedua dengan Kegela Force, ya. Oke. Pak, tangannya diputar cepat pelan-pelan kayak mentoknya ke belakang. Bapak tampilnya ke kanan biasanya. Semuanya sama aja. Kalau saran saya pakai yang sehari ini aja. Ya, diputar aja mentok ke belakang, tapi muternya jangan ke atas gini, bukan ke bawah gini, tapi muternya harus 90 derajat ya, gini aja. Pertahankan sikunya loh Pak. Ya, udah fokusnya kakinya rapat, matanya ke depan, wes pokoknya badan ini yang nggak boleh muter, yang fokus ke tatapannya ke depan terus, badan ini pokoknya ngadep ke depan juga, yang muter cuma tangan. Jelas ya? Yuk, pelan-pelan muter ke belakang, mentokin. Bisa kasih tanda. Pindah sini, kasih tanda. Nah, berdiri di depannya, kasih tanda. Kasih tanda lagi. Ya, oke. Sudah ya? Mentok Pak, ini udah boleh mentok? Oke ya, mentok ya. Kasih tanda ya. Jangan bergoyang-goyang ya, di situ aja. Ya, oke. Sudah mentok? Ya, sudah. Oke, sip. Oke, selesai Pak. Terus yang ini, jangan pindah lokasi ya. Nah, ini kalung Bapak kan? Silakan dikalungkan. Oke, dengan posisi yang sama, ya, badan hadap ke depan, mata hadap ke depan, putar semaksimal mungkin ke belakang. Kasih pos dulu lah. Baru dipakai, cuman selang jeda berapa detik, langsung efeknya berapa senti tadi? Kan ini berapa senti bedanya? 1 jengkal mungkin. Nah, ini usia berapa? 27. Lebih ngefek lagi kalau makin tua, Pak. Ya, ini nggak bisa ngomong ya, tapi tergantung memang orangnya ya, kelenturannya ya, bukan masalah usianya juga, ya tergantung kelenturannya juga. Oke, itu demo tentang kelenturan Kegela Force. Yuk, makasih Pak. Kegela Force silakan diambil. Dan masih banyak demo Kegela Force yang lainnya, ya. Nah, saya nggak lanjutkan ke Kegela Force lagi ya, tapi saya mau lanjutkan ke sebentar. Ini gabusnya coba dilihat di kamera. Oh, dalam ya. Yuk, kelilingkan saja biar lihat teman-teman yang lain. Nah, masih kelihatan? Ini gabusnya tinggal sedikit. Mau bener-bener lenyap, gampang, tinggal tak aduk aja. Jadi ini kalau mau bener-bener lenyap, tinggal diaduk aja Bapak Ibu. Nanti lama-lama dia akan nyatu sama sama minyak omega 3-nya. Nanti gabus itu juga akan nyunyut, gitu loh ya. Namun perlu waktu ya, tidak instan, tapi nanti akan hilang. Seperti itu ya, biarin dulu aja. Kita lanjutkan sama demo nates ya. Kayak bolong ya. Lanjut, kita mau demo nates. Udah berapa demo nih? Yang ketiga ya. Nah, kalau demo nates Pak, boleh bantu saya pegang mic-nya Pak. Soalnya tangan saya bergerak semua ini Pak. Ya. Oke. Nates saya kebandingkan sama pembalut umum ya.
Anda kalau kelihatan mereknya ya sudah lah, saya nggak sebut ya. Pembalut umum. Nah, pembalut umum nih Bapak Ibu, lembarannya ini namanya lembaran plastik biasa ya. Jadi dia, nah kalau buka segel pasti sobek ya. Kalau nggak gitu nggak bisa dipakai Bapak Ibu, ya, pasti sobek. Pasti ini harus dibuang karena sobek. Beda nanti sama nates, bahannya bisa berbungkus lagi kalau untuk kotorannya ya. Nah kemudian Anda bisa lihat ini pembalut umum. Ini Bapak Ibu, ini plastik kedap udara. Makanya kalau Anda pakai itu lembab, karena dia tidak ada pori-pori, tidak ada pori-pori. Jadi lembab kalau dipakai. Nah, ini saya tempelkan di meja ya. Untuk pembalut umum, kelihatan nanti bedanya sama pembalut nates ya, pasti beda. Karena ini putih biasa, nates ada pita hijaunya ya, ada nano silver, makanya sama far infrared. Nah, yang saya pakai di sini ada satu nates night. Baunya aja kelihatan bau herbalnya, bener nggak? Iya. Baunya herbal bener ya? Iya. Nah, Cium banget. kecium banget ya. Bukan saya ngomong loh, yang ngomong yang lain gitu kan? Iya. Udah pakai masker lagi. Oke, ini ya nates, bukanya gampang Bapak Ibu. Jadi laki buka pembalut. Anda pernah nggak laki suka buka pembalut gitu ya? Ya, ini Anda bukanya gampang banget gitu loh. Jadi ini tujuannya untuk apa? Kertas ini tujuannya jangan untuk dibuang Bapak Ibu, tapi untuk disimpan. Nanti untuk Anda bungkus lagi pembalut nates Anda tuh dengan kertas yang sama. Karena ini ada lem-lemannya, Anda bisa tutup rapat lagi. Setelah Anda pakai sekian jam, Anda bisa bungkus pakai ini lagi, Anda buang. Tujuannya tuh begitu. Kalau ini sudah pasti hancur Bapak Ibu. Kenapa? Karena sobek semua. Untuk bisa ngelepas ini harus sobek semua ini. Nah beda, ini tidak bisa bungkus lagi. Makanya kadang perempuan masih perlu bawa kertas dan segala macam untuk bungkus ulang. Kalau nanti sudah disediain masih utuh nih, bisa dibuat bungkus lagi. Nah ini bahannya daur ulang juga gitu. Ya ingat, tadi saya bahas di sini pembalut ini isinya plastik ya. Nah ini bahannya dia ada pori-porinya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Di sini dia ada kayak pori-porinya kecil-kecil begini gitu ya, bener ya? Dia ini punya sirkulasi udara yang bagus. Tapi herannya kemasukan air nggak bocor Bapak Ibu. Aneh ya? Aneh. Yuk kita belajar sama-sama. Oke, saya minta tolong. Oke, lanjut ya. Saya takutnya kurang, saya butuh air. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau ngetes fungsi utama dari pembalut apa? Ayo, fungsi pembalut apa? Punya kemampuan untuk daya serap, bener nggak? Ya. Nah, kalau nggak punya daya serap, bocor, jangan jadi pembalut, bener ya? Iya. Jadi jangan pakai pembalut yang sering bocor kan begitu kan? Nah, pada berdiri semua, saya kasih di belakang nggak kelihatan Bapak Ibu. Ya, oke, ya. Kalau mau maju juga boleh sih, tapi ya ini ya jaga jarak aja ya. Nah, oke, saya punya di sini, tahu nggak namanya apa ini? Bukan, kalau bahasa diri apoteknya ngomongnya fluid ini Bapak Ibu ya. Kalau suntikan itu yang buat suntik ambil darah itu suntik ya, tapi ini fluid ya, fluid namanya fluid, ini alatnya fluid. Karena kita nggak punya jarumnya, kita nggak perlu jarum ya. Iya. Nah, fluid ini saya ambil yang 50 mili, kelihatan nggak 50 mili? Jadi saya mau masukkan air 50 mili ke pembalut yang biasa sama pembalut nates. Ingat, nates itu ada bedanya apa? Kelihatan nggak bedanya? Pita hijau, ya pita hijau ada magnet, ada far infrared, ada nano silver yang nggak dipunya pembalut umum, bener ya? Yang jawab dia kok cuma anak kecilnya. Ya, oke ya. Ya, makasih. Nah, kita mau kasih 50 mili ke pembalut biasa sama pembalut nates semuanya ya, masing-masing ya. Bentar, ini kita mau uji daya serap. Mas bener ya 50 mili ya? Nggak lebih nggak kurang ya? Pas. 50 pas. Suntik dulu lah ke pembalut umum atau pembalut nates dulu, terserah ya. Iya. Nates dulu ya.
Ini 50 mili kira-kira banyak nggak sih kalau orang datang bulan? Banyak ya 50 mili ya. Ya, yang saya tanya cewek lah, banyak nggak sih 50 mili? 50 mili itu segini loh. Segini air cairan semua ini. Saya suntik ke pembalut umum ya. Adik-adik ini nggak bingung, Mbak, ini kenapa disuntik air ya? Nah ya, oke. Nah yang saya lakukan adalah setelah saya kasih air, saya minta Bapak Ibu ya nanti tekan pakai tangannya masing-masing. Boleh ya, beberapa orang silakan. Saya punya tisu di sini Bapak Ibu. Masing-masing saya kasih 2 lapis ya. Masing-masing saya kasih 2 lapis. Saya tempelkan di atasnya masing-masing pembalut. Ya, ini masing-masing 2 lapis. Ini yang satu. Ini 2 lapis juga ya, 2 lapis. Ya, kepo nggak apa-apa ya, karena demo itu memang seperti ini ya. Cowok tekan-tekan ya. Oke. Siapa yang mau pertama kali tekan kedua-duanya pakai 2 tangannya? Silakan. Silakan. Langsung tekan yang dalam. Gimana Bu rasanya, Bu? Beda banget. Ya gimana, Bu? Ini sangat berbeda sekali. Ini terlihat sekali kan ya, teman-teman semuanya. Iya, kasih aplaus dulu dong buat atas ya. Bu, saya mau tanya, untuk 50 mili itu menurut Ibu banyak nggak tadi? Banyak ya. Cukup Jadi, banyak ya? kalau untuk pakai pembalut biasa itu memang harus beberapa kali ganti pembalut sih. Tapi memang ini memang benar-benar kering banget ya. Emang nggak ada air sama sekali. Ya, ini soalnya berikutnya saya mau coba ke cowok Bu, yang tekan. Oh gitu. Oke ya. Lebih kuat tenaganya ya. Ya, biar ya, maksudnya yang tahu nggak cuma cewek ya. Silakan cowok berikutnya yang mau coba yuk, silakan Pak. Rasanya bagaimana Pak? Tekannya kuat loh ini ya. Dikiranya malah bisa keluar ya, kayak diperes kayak jeruk aja. Itu sampai basah tuh. Lah iya, mau peres kayak jeruk Pak. Pak, ini ya. Kalau Bapak peres ini keluar air ya Pak. Keluar Kayak air. jeruk memang ini. Oh, yang ini nggak ada airnya sama sekali nih. Nah, mesti mau peres kayak apapun gak ada air ya Pak. Pertanyaanku Pak, wes buat tekan kuat gak tadi Pak? Walah sak kenceng-kencengnya Pak. Nah, keren kan atas ya? Nah, keren. Luar biasa atas. Oke ya. Ini baru disuntik 50 mili Pak. Mau tak tes lagi nambah 50 mili enggak? Boleh Pak, boleh. Tak tambah ya, 50 mili ke pembalut. Pembalut biasa usah ya, pasti KO lah ya. Atas lah ya, tak tambah 50 mili lagi Pak. Nanti kalau ibunya bilang 50 mili itu sudah cukup banyak, tak kasih lebih dari kemampuannya. Kenapa? Ini karena netes beda sama pembalut umum Bapak Ibu. Ini berapa nanti totalnya? 100 mili. Iya. Ya. Nah kadang kita tuh kalau misalnya makainya nggak pas, nanti itu bisa bocor. Kenapa ya? Karena nggak pas perekatnya ini loh. Jadi bukan karena bocor karena nggak bisa nyerapnya, tapi pita perekatnya ini yang nggak pas. Paham ya bedanya ya? Nah oke ya. Oke ya. Kita kasih 2 lembar lagi. Berapa? 100 mili ya? Iya, 100 mili. Silakan Pak, ditekan Pak. Udah kenceng ini. Ya, silakan Pak diangkat. Nih masih kering. 100 mili. 100 mili. Yang ini 50 mili ini udah nggak bisa dipakai nih. Udah Pertanyaan saya itu diperes keluar airnya enggak Pak? nggak keluar ini. Nih, bisa dilihat ini. 100 mili pun enggak tembus Pak, maksudnya enggak sampai Kayak jeruk, jeruk. sampai kayak jeruk. ya kayak perasan gitu enggak bisa ya. Ini karena nates ya. Sekali lagi Anda lihat ini, pegang nih. Ini menggembung dia sudah mulai. Iya. Menggembung tapi tetap kering. Kalau ini jemek Pak, bener ya? Iya. Ini perfect ini. Nah, ini kering. Coba pegang aja. Beda ya? Yang lain, yang laki-laki ini enggak pernah pegang pembalut sini. Ayo, siapa yang mau pegang di silakan. Pegang Pak, pegang bedanya. Gratis loh pegang. Dua-duanya Pak, bedakan.
Aduh ini banjir ini sebelah kanan. Sebelah kanan banjir ini. Banjir Pak. Banjir ya. Bukan Jakarta saja yang banjir Bapak Ibu ya. Lalu juga bisa banjir ya. Bisa, siapa bilang ya kan? Satu lagi siapa yang mau? Silakan. Yuk ditekan dua-duanya kiri kanan, Pak. Ini banyak airnya, Pak. Banjir juga ya, Pak. Banjir, ini kering kok. Bukan dari sini jadi bakul nates ini. Nah, saya harapkan begitu, Pak. Karena harus tahu bedanya gitu kan. Oke. Nah, oke ya. Jadi ini bedanya. Nah, tapi saya belum selesai demonya, Pak. Oh iya, tahu. Mau dimasukin segitu. Pak, masih ingat nggak sama omega 3-nya? Ludes, Pak, gabusnya, Pak. Jadi itu. Enggak, itu tadi minyak ikannya sudah saya cemplungin, tapi gabusnya sudah ludas, udah lenyap. Namanya saya kasih ini dari awal supaya dia punya proses untuk bisa ngancurin gabus sampai benar-benar habis. Ini sudah bolong ya. Enggak itu reaksi kimia lah, ya kan menghancurkan lemak. Nah, berikutnya saya nggak mau bahas pembalut yang ini, sudah pasti banjir tadi sudah bilang banyak orang ya. Saya mau bicara nates yang sudah 100 ml tadi ya. Saya mau bongkar isinya pembalut. Anda harus tahu apa yang menyebabkan nates itu tidak bisa sampai banjir kayak tadi. Itu namanya ada kertas namanya SAP, super absorber paper. Dan Anda harus tahu bahan inilah yang membuat nates itu istimewa dibandingkan pembalut yang lain. Paham ya? Jadi kalau Anda jualan itu, Anda harus tahu apa yang membuat nates itu tidak bisa bocor. Nah, ini pita hijau ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu ya, ada anion, magnet, sama far infrarednya. Ini teknologi yang hanya dipunya sama nates pita hijau ini. Nah, ini ya kertas SAP-nya nih di tengah-tengah ini ya, saya keluarin. Bentar ya. Ini saya mau masukin ke dalamnya ini. Bahannya ini mau saya keluarin nih. Supaya Anda tahu jadinya apa, makanya kok dia bisa mengikat cairan segitu banyak 100 ml kok gak tembus-tembus kayak banjir tadi gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu bahannya. Kelihatan nggak? Jadi air 100 ml itu jadi cuma gini toh. Dan ini masih kering, bener nggak? Seperti gel. Nah, ini namanya gel, betul ya. Pertanyaan saya, mau ngetes nggak? Tambah lagi 50 ml lagi. Tambahan. Ya. Ini kalau dikasih 50 ml lagi gimana hasilnya? Kalau tadi sudah pasti Bapak Ibu ya. Pembalut umum mana dari pembalut umum? Ini ya pembalut umum ya. Kira-kira bahannya pembalut umum ini apa Bapak Ibu? Kapas. Ya kita buka dulu lah biar tahu lah ya. Kelihatan nggak? Putihnya itu putih apa nih Bapak Ibu? Kuning ya kan, beda kan putihnya? Beda ya? Beda ya putihnya ya? Nah, ini ya. Kalau saya ini masih peras kasih keluar airnya. Bener ya? Nah, ini pembalut umum Bapak Ibu. Dan ini bahannya dari kertas daur ulang ya. Kalau kapas Bu, kalau di anu tuh serat-seratnya tuh ada, tapi kalau ini gampang pecah Bapak Ibu. Ini kertas daur ulang, hati-hati. Ini gampang banget. Kapas itu nggak sesemudah ini loh kalau Anda pecah-pecah. Oh, gampang banget, bener nggak? Nah ini bahannya mengandung klorin, gitu ya, pemutih, hati-hati. Karena ini bisa menyebabkan tadi yang saya bilang adalah masalah kewanitaan, ya hati-hati. Nah, kita mau tes lagi ya, 50 ml lagi ya. Jadi dari 100 jadi tambah 50 jadi berapa? 150. 50 Pak, bener ya? Iya. Tambah dikit lah Pak. 50 ya? Iya. 50, sebentar lagi. Tahu nggak natas tadi saya pakai tuh natas net kan? Iya, natas net. Bisa nampung berapa tuh natas net? Udah 200 sih. Natas itu sebenarnya bisa 300 Bapak Ibu. Jadi kalau saya kasih 150 ini bukan tandingannya natas net ini. Ya, ini segini loh 150 ya.
Tidak ada air yang tumpah. Masih belum ada air yang tumpah. Bener ya? Tambah lagi lah 200 ya. Netes net yang dikasih, kalau netes dia 150 aja. Apalagi strong ya. Iya. 50 lagi ya. 200 ya. 300 Bapak Ibu. Secara teori 300. Ingat. Ini 200 mili. Ini pendarahan apa? Paham ya bedanya ya? 200 mili ya. 200 mili. Dan tidak pakai lama. Mana airnya? Iya. Mana airnya 200 mili? Pendarahan apa ya tanahnya ya? 200 mili. Anda tahu 200 mili itu setara dengan 1 gelas aqua. Benar nggak? Iya. 1 gelas aqua 200 mili kan? Diserap habis sama natas, tidak ada caranya tumpah. Buat pempes berarti. Ya, ini nates ya. Jangan pakai pembalut yang diperas ini Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih ya. Kita masih lanjut. Demo yang terakhir ya, demo yang terakhir adalah untuk super green food. Tolong Terakhir ya. Anda tahu nggak super green food itu komposisi bahan utamanya apa? Chlorella, spirulina. Bener lah. Bener lah, coba. Bener ya? Tapi warnanya tahu nggak? Chlorella tuh warna apa? Spirulina tuh warna apa? Tahu nggak? Chlorella tuh hijau Bapak Ibu, spirulina tuh biru. Alga biru sama hijau. Tapi super green food kok hijau, Pak? Bener tak? Alga biru sama alga hijaunya ada semua. Ini kan warnanya cuma hijau tok, bener nggak? Mau bukti nggak? Bener ini Chlorella sama spirulina. Ya, caranya demoin lagi ya. Jadi buatlah SGF ini hancur Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya untuk tujuan demo. Bisa dicampur untuk bayi yang susah nelen tablet. Hancurkan, campurkan sama susunya. Untuk bayi 3 bulan, 2 bulan pun Anda mau kasih SGF nggak masalah. Ya. Untuk yang luka di luar, diabetes, yang luka basah pun ya, Anda taburkan di lukanya itu dia cepat kering dengan bubuhan SGF ini. Caranya dihancurin dulu. Hancurin dulu sampai jadi bubuk seperti ini pakai sendok, gampang di rumah, bener nggak? Hancur ya. Ya. Ini buatnya nggak bisa nelan Bapak Ibu ya. Ini Anda hancurkan seperti ini. Ya. Tujuannya dia dibentuk tablet itu supaya bisa ditelan. Kalau tabletnya besar-besar, gak usah ditelan. Tapi makanya kok minumnya kok bisa 5 sampai 10 tablet ya beda karena memang dosisnya menyesuaikan untuk anak-anak, untuk orang dewasa, orang sakit, tambah lama tambah banyak ya. Nah, di sini saya mau pakai air yang sisanya tadi yang masih bersih nih ya. Oke. Nah, saya kasih air. Nah. Masih kelihatan warna hijau ya? ya. Masih hijau ya? Nah, saya butuh tisu. Nanti saya sediakan ya. Nah, tisu ini cuman saya taruh di atasnya super green food. Biarkan dia menyerap dulu Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan birunya Pak? Udah. Sudah. Kelihatan ya ada biru-birunya ya? Ya. Ya. Saya letakkan lebih dalam biar nyerapnya lebih banyak. Nah, kelihatan ya? Jadinya ada biru-birunya. Tapi di sini hijau. Benar ya? Meskipun hijau, di sini ada biru-birunya. Ini maksudnya adalah dia ada alga biru sama alga hijaunya, Chlorella spirulinanya. Nah, ini cara membuktikan Bapak Ibu ya. Tadi saya bilang ini masih bisa contoh masker wajah. Toiletno di muka, kalau waktu misalnya kan ada orang yang pakai masker untuk wajah kan? Toiletno di muka waktu mau tidur ya. Kalau misalnya
tadi ada luka di luar ya ditabur aja, tapi nggak usah dikasih air begini ya. Kalau dikasih air udah nggak bisa untuk masker aja ya kan. Nah mungkin sampai sini untuk demonya untuk Super Green Food ya. Jadi nggak cuman sekedar untuk diminum tablet, tapi boleh dihancurkan juga. Tujuannya supaya mudah untuk dimakan ya kan, atau ditaburkan di luka. Begitu, fungsinya banyak hal. Oke, jadi kita udah belajar apa? Demo apa aja malam hari ini? Empat ya, cukup ya? Empat ini Bapak Ibu kalau Anda tekuni, udahlah, pasti bisa jualannya, bisa dapat 21%, bisa capai tiket online dan segala macam ya. Oke, terima kasih, sukses selalu, saya luar biasa.